nama saya Mei Jawarul Maknun dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel. Bisa dinding sel. Dinding sel tersusun dari selulosa, berfungsi melindungi bagian sel dan memberi bentuk sel. Jadi saat kita meremas daunnya itu dapat rusak. Karena apa? Dinding selnya juga rusak. Karena fungsi dinding sel yaitu memberi bentuk sel dan menghalangi hilangnya air dalam sel. Untuk selanjutnya yaitu plasmodesmata, berupa saluran kecil yang menghubungkan satu sel tumbuhan dengan sel tetangga. Saluran ini merupakan perpanjangan membran plasma antar sel. Pada plasmodesmata ini cairannya adalah sitoplasma. Di sini seperti jembatan, jadi menghubungkan. Selanjutnya adalah membran sel berupa fosfolipid bilayer yang dilengkapi protein dan substansi lain, berfungsi melindungi bagian dalam sel dan untuk transportasi zat pada sel. Pada membran sel ini bersifat dinamis atau berubah-ubah, bekerja seperti cairan tetapi bukan cairan. Ya. Dapat dilihat kolesterol, glikoprotein. Kenapa? Karena ini menempel pada protein. Selanjutnya adalah nukleus. Nukleus yaitu inti sel. Organel yang bermembran yang mengandung materi genetik atau DNA, berfungsi mengendalikan aktivitas sel dan melakukan pembelahan sel. Jadi seluruh aktivitas sel yang mengendalikan adalah nukleus. Selanjutnya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini dibedakan menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. Ini RE kasar karena ditempeli oleh ribosom, sedangkan RE halus tidak, berbentuk seperti tabung. Nah, ini penjelasannya. Kalau RE halus berfungsi mensintesis karbohidrat, lipid, detoksifikasi dan menyimpan ion kalsium, sedangkan RE kasar berfungsi mensintesis protein. Kemudian aparatus Golgi atau diktiosom merupakan sebutan khusus aparatus Golgi atau badan Golgi pada sel tumbuhan, merupakan organel bermembran yang memiliki dua penampang, yaitu cis dan trans. Nah, ini cis dan ini trans. Kemudian yang selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola ini organel bermembran, berfungsi sebagai tempat menyimpan berbagai macam zat yang dibutuhkan sel, misalnya air dan metabolit sekunder. Di sini vakuola juga menyimpan tanin dan fruktosa. Tanin itu perasa sepet, dan kalau fruktosa perasa manis. Yang selanjutnya adalah plastida, merupakan organel bermembran yang hanya ada pada tumbuhan. Plastida pada tumbuhan beraneka macam, misalnya kloroplas, amiloplas, leukoplas, dan elaioplas. Plastida selain kloroplas berfungsi sama seperti vakuola, namun berukuran lebih kecil. Ini kloroplas, mengandung klorofil ya. Kemudian memiliki membran ganda, yaitu dalam dan luar. Membrannya berlipat-lipat atau tilakoid. Nah, nih, berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang selanjutnya yaitu mitokondria, organel bermembran ganda. Membran dalam berlekuk-lekuk, kristal namanya, berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi seluler. Yang selanjutnya yaitu glioksisom, organel bermembran yang merupakan peroksisom pada sel hewan. Kalau pada sel tumbuhan namanya glioksisom, kalau pada sel hewan namanya peroksisom. Dijumpai pada jaringan penyimpan lemak pada biji, berfungsi mengubah asam lemak menjadi glukosa. Yang selanjutnya adalah ribosom. Ribosom yaitu organel yang tidak bermembran yang tersusun atas subunit besar dan subunit kecil. Besar dan kecil berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Dapat saya sampaikan, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan atau dibenarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.